Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita bakal bedah satu hukum yang menarik banget nih dari buku The Diary of a CEO-nya Stephen Bartlett. Oh, yang itu ya? Iya, hukum ketiga, Anda tidak boleh tidak setuju. Nah, misi kita kali ini adalah memahami kenapa sih memulai obrolan atau negosiasi dari titik temu itu seringnya jauh lebih efektif daripada langsung, ya gitu deh, nyanggah lawan bicara. Menarik. Kedengarannya agak aneh ya. Masa sih kita nggak boleh punya pendapat beda? Nah, itu dia. Mari kita bedah bareng-bareng. Kayaknya nggak sesimpel judulnya deh. Oke, siap. Jadi intinya, hukum ini tuh bukan berarti kita dilarang punya opini sendiri ya, tapi lebih menyoroti soal urutan ngomongnya. Urutan ya. Gimana tuh maksudnya? Sumber kita bilang nih, sekuat apapun argumen logis Anda, buktinya seabrek, objektif banget deh pokoknya. Tapi kalau mulainya udah langsung, nggak setuju. Wah, kemungkinan besar pintu pikiran lawan bicara itu langsung nutup. Iya. Kayak mental break gitu ya. Betul, rasanya kayak ngomong sama tembok aja kan, udah keburu defensif duluan dianya. Bener banget. Dan ini ternyata bukan cuma perasaan loh. Ada penjelasan neuroscience di baliknya. Oh iya, gimana tuh dari sisi sainsnya? Ada ahli neuroscience, Tali Syarat, dia nemuin fakta menarik nih. Jadi pas kita langsung dihadapkan sama pandangan yang beda banget, otak kita itu secara harfiah bisa cenderung membeku. Membeku? Waduh. Iya, aktivitas di area penting buat proses informasi itu melambat gitu. Tapi sebaliknya, kalau di awal ada titik temu, ada kesamaan, sekecil apapun itu, otak jadi lebih hangat. Hangat maksudnya? Jadi lebih reseptif secara kognitif. Studinya Sharot bahkan nunjukin ini secara visual loh. Partisipan yang dikasih tahu opininya cocok sama orang lain, itu aktivitas otaknya lebih tinggi pas nerima info berikutnya. Beda sama pas dikasih tahu opininya beda. Wah, jadi secara biologis emang gitu ya, otak kita lebih siap dengerin kalau ada frekuensi sama dulu di awal. Keren juga ya. Iya, kayaknya gitu. Nah, fenomena otak membeku ini, kita lihat nggak sih di dunia nyata dalam skala besar gitu? Sayangnya, iya banget. Coba aja lihat perdebatan publik yang panas-panas tuh. Contohnya? Sumber kita nyontohin isu perubahan iklim misalnya. Kan data ilmiahnya makin kuat ya selama dekade terakhir ini. Tapi, survei dari Pew Research Center, itu lembaga riset opini publik yang gede, malah nunjukin ada penurunan kepercayaan sama bukti ilmiah itu di beberapa kelompok. Loh, kok bisa gitu? Padahal datanya makin kuat. Nah, ini nunjukin kalau perdebatan dimulai dengan saling serang, saling nyalahin, otak banyak orang tuh malah jadi nutup diri sama fakta. Sekuat apapun faktanya. Bukan datanya yang salah, tapi cara komunikasinya mungkin ya. Masuk akal sih. Kalau dari awal udah merasa diserang, ya instingnya pasti bertahan, bukan dengerin baik-baik. Tepat. Dan temuan sains ini sebenarnya nyambung banget sama apa yang udah lama disaranin sama pakar komunikasi kayak Julian Treasure atau pakar hubungan kayak Paul Brunson. Oh iya, mereka bilang apa? Mereka bilang, seni komunikasi yang efektif itu ya pertama dengerin dulu biar orang ngerasa didengerin. Terus respons biar mereka ngerasa dipahami. Didengerin, dipahami. Nah, baru setelah fondasi itu ada, mereka jadi lebih mungkin buat mempertimbangkan sudut pandang kita. Yang menarik lagi nih, kita secara psikologis itu lebih gampang nerima ide. Bahkan ide yang susah sekalipun, dari orang yang kita rasa benar-benar paham sama perspektif kita. Walaupun mungkin kita cuma setuju di, katakanlah 10% hal lainnya. Validasi awal itu penting banget. Oke. Jadi strateginya bukan pura-pura setuju sama hal yang sebenarnya kita nggak yakini ya. Tapi gimana dong cara nerapinnya biar nggak kedengeran kayak basa-basi atau manipulatif gitu? Nah, pertanyaan bagus tuh. Ini bukan soal kepalsuan, tapi lebih ke, gimana ya, strategi buat membuka pintu komunikasi. Membuka pintu ya? Intinya, sebelum Anda nyampein argumen utama atau poin ketidaksetujuan Anda, coba deh cari satu titik temu yang tulus. Harus tulus ya. Titik temu yang tulus. Contohnya? Bisa nilai yang sama, tujuan yang sama, atau bahkan sekedar ngakuin perasaan atau niat baik lawan bicara. Misalnya bilang, saya paham kok kenapa Anda ngerasa gitu, atau saya hargai banget tujuan Anda buat. Kayak gitu. Oke. Jadi acknowledge dulu ya? Betul. Ini skill penting banget loh. Mau lagi negosiasi bisnis, mimpin tim, jualan, debat ide, atau bahkan pas ngobrol sama pasangan soal isu sensitif. Fokusnya itu gimana caranya biar otak lawan bicara nggak langsung beku. Jadi
Ini lebih ke soal gimana kita memulai percakapan ya, bukan ngorbanin kebenaran atau integritas kita. Persis. Ini soal ningkatin kemungkinan argumen logis Anda itu didengerin dan dipertimbangin secara serius. Bukan trik sulap, tapi ya penerapan pemahaman soal cara kerja otak dan psikologi manusia aja dalam komunikasi. Kayak bangun jembatan dulu gitu sebelum ngirim pasukan argumen Anda. Mantentinnya nih, memulai dari kesamaan itu langkah cerdas, ya. Bukan berarti nggak jujur, tapi biar argumen kita lebih ngena. Ini soal pemahaman kalau cara otak kita nerima info tuh dipengaruhi banget sama gimana interaksi dimulai. Nah, sekarang, coba deh Anda, pendengar kami, renungkan sebentar. Ingat lagi deh situasi pas Anda perlu meyakinkan seseorang, atau pas lagi beda pendapat yang alot banget. Gimana coba cara Anda bisa nerapin prinsip ini? Bisa nggak nemuin satu aja area kesepakatan atau pemahaman bareng, sekecil apapun itu, buat jadi titik awal sebelum masuk ke bedanya? Iya, coba dipikirkan ya. Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kita kan seringnya didorong buat bicara apa adanya, ya kan? Langsung to the point ke perbedaannya, dianggap jujur gitu. Ya juga. Tapi gimana kalau kejujuran yang tanpa jembatan, yang tanpa usaha cari titik temu dulu, malah jadi penghalang terbesar kita buat bener-bener nyambung, saling paham, dan akhirnya nemuin solusi bareng yang lebih baik. Sesuatu untuk direnungkan tuh. Bener banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa.